Senyadu Kristus Raja maju, Tuhan dan akan fajar baru yang akan kita, jangan duduk tenang, melainkan bersenjata pergi perang, bersikaplah sungguh, senyadu Kristus Pantaslah anak domba yang disembelih itu menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu terakhir dalam lingkaran tahun liturgi kita. Kita secara khusus merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Secara khusus pada hari Minggu ini juga merupakan perayaan Pesta Pelindung paroki kita, Paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Allah berjanji memperhatikan domba-dombanya satu persatu. Ia akan mengutus gembala yang menggembalakan penuh kasih dan keadilan. Kristus telah memerdekakan kita dari segala kekuasaan yang telah menindas dan menyeret ke alam maut dengan wafat dan kebangkitannya. Pada akhir zaman Yesus akan mengadili setiap orang berdasarkan tindakan masing-masing. Namun dasar pengadilan Tuhan adalah tindakan belas kasih kepada mereka yang menderita. Mereka yang mengabdi Kristus kepada orang miskin dan menderita akan mengalami kebahagiaan abadi. Karena itu pantas pada saat ini kita bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu di awal perayaan syukur ini mari kita satukan hati kita dengan menyadari akan kehadiran Kristus sambil menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra paso unidos Patris. Laudamus te, Benedicimus Deum, adoramus te, glorificamus Deum, gratias datibus tibi, proclamabiam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Amen.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat putramu menjadi Raja semesta alam. Ia telah ditinggikan di kayu salib, agar kami dapat memperoleh anugerah hidup yang baru, yaitu keselamatan kekal. Kami mohon semoga kami selalu berbakti kepadanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Wahai domba-dombaku, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Beginilah firman Tuhan Allah, dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku.
Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang telah tiba, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Perayaan penutupan tahun liturgi kita di tahun 2020 ini. Tahun 2020 ini menceritakan satu pengalaman yang beda dari yang lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa yang selalu kita perlu ingat dan renungkan, bahwa Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Karya belas kasih Allah tidak pernah lepas dari kehidupan kita manusia. Manusia bandel, manusia tidak setia ataupun setia, Allah tetap menyatakan kesetiaannya kepada kita. Dialah Raja Agung, Raja yang sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kita manusia. Walaupun cerita di tahun ini selalu diisi dengan pengalaman yang beda dari sebelumnya, namun kita secara khusus melihat bahwa karya belas kasih Allah sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu, pada saat ini kita boleh belajar dari Tuhan yang memberikan teladan bagaimana Dia menjadi Raja alam semesta dengan memakai ukuran belas kasih itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sejak awal Tuhan berjanji akan selalu memperhatikan kita manusia satu persatu. Dia akan cek pada akhir zaman, nanti Yesus Kristus sebagai Raja alam semesta, Dia akan mengadili kita satu persatu. Tapi ukuran pengadilan Tuhan itu bukan ukuran pertama-tama hukuman atau ancaman, tapi yang Dia nyatakan kepada kita bagaimana karya belas kasih Allah yang begitu kuat. Karena itu, karya belas kasih Allah inilah yang akan membantu kita manusia untuk memerdekakan kita dari segala kekuasaan yang telah menindas kita dan menyeret kita ke alam maut atau membuat kita tidak berdaya di dalam genggaman dosa. Karena itu, kehadiran Kristus di dunia ini, Dia datang untuk memberikan penebusan, dan itu ditunjukkan dengan peristiwa wafatnya di kayu salib dan kebangkitannya itu sendiri. Dengan kuasa kebangkitan, Dia menunjukkan kepada kita bahwa Dia berkuasa atas maut. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dialah Raja alam semesta. Dialah yang mempunyai kuasa yang sesungguhnya atas kehidupan kita. Karena itu, Allah selalu menginginkan kita untuk selalu menjadi orang yang percaya, orang yang setia mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu, dalam cerita pengadilan terakhir sebenarnya yang mau digambarkan di situ adalah bagaimana kita manusia diingatkan sejauh mana kita selalu hidup sebagai orang yang setia, mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Apakah semasa hidup kita di dunia ini kita selalu berusaha membangun satu kepekaan untuk mengenal bagaimana cara Tuhan mengajari kita tentang kebaikan, tentang perbuatan yang benar di hadapannya? Ataukah kita menjadi orang yang kurang tanggap dengan apa yang Tuhan selalu ingatkan atau yang selalu Tuhan tandakan dalam kehidupan kita? Karena itu dalam Injil dikatakan
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Apakah pengalaman kehadiran Tuhan dalam perjumpaan kita dengan sesama itu, kita boleh mengenal bagaimana Tuhan mengajari kita? Ataukah kita ini menjadi orang yang tertutup, kurang peka dengan apa yang selalu ditandakan Tuhan lewat pengalaman hidup kita? Kerajaan yang dibangun oleh Tuhan di dunia adalah kerajaan damai. Dia datang sebagai raja yang mau memberi damai kepada kita manusia. Pertanyaan bagi kita, ketika kita mengalami satu pengenalan akan Allah, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh menemukan dan sampai pada damai sejahtera yang disediakan Tuhan ini? Ataukah karena ketertutupan kita menjadi orang yang tidak pernah merasakan damai sejahtera Tuhan yang dijanjikan ini? Kristus datang sebagai Raja alam semesta. Raja, tetapi dia datang bukan pertama-tama mau menunjukkan kekuasaan, kedudukan, atau jabatan. Tetapi dia mau menunjukkan bagaimana ia melayani kita dengan kasih. Kasih yang akan menghantar kita manusia untuk memperoleh penyelamatan. Oleh karena itu di dalam perayaan syukur hari Raya Kristus Raja semesta alam, pesta pelindung paroki kita ini, kita diajak untuk memberikan ruang hati kita, ruang diri kita lebih luas untuk Tuhan merajai diri kita. Supaya pikiran kita ini bersih, selalu diisi oleh pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang baik, bukan pikiran-pikiran yang kotor, tapi pikiran-pikiran yang sungguh-sungguh mau menampilkan kebijaksanaan dan kebajikan Tuhan. Kita membiarkan Raja Kristus merajai diri kita supaya hati kita diisi oleh belas kasih, kelemah lembutan, kerendahan hati, bukan kesombongan dan keangkuhan, tapi satu hati yang boleh menjadi ruang yang luas bagi Tuhan untuk datang tinggal. Karena kelemah lembutan diri kita, kerendahan hati kita, ketulusan kita di dalam karya-karya hidup kita. Itulah sebenarnya yang perlu kita bangun, kita usahakan, supaya kita akan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan dan akan dianggap pantas menjadi pemilik kerajaan Tuhan. Orang yang pantas untuk tinggal di dalam kerajaan yang dibangun oleh Kristus sendiri sebagai Raja Agung itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersyukur selalu di dalam Tuhan. Semoga perayaan Pesta Kristus Raja ini selalu meneguhkan kita untuk selalu bertumbuh di dalam iman, membiarkan diri kita selalu dikuasai, dirajai oleh Kristus sendiri, supaya kita bisa membangun kebaikan, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak lama lagi akan masuk pada lingkaran tahun liturgi yang baru. Semoga ada sesuatu yang baru yang hidup dalam diri kita, supaya kita akan hidup menjadi lebih baik, menjadi lebih bijaksana, dan semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita madakan credo. Credo in unum Deum, Pater omnipotens, Mater Celi et terre, Dominum Jesum Christum, Filium Dei
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati, ya Raja semesta alam, bimbinglah para rohaniwan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil
dan senantiasa melayani, bukan minta dilayani. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin politik dewasa ini, ya Raja semesta alam, doronglah para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para warga gereja yang sakit dan cacat, ya Raja semesta alam, dampingilah saudara-saudara kami yang sakit dan cacat, karena mereka pun warga gereja penuh yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan manusia. Kami mohon, bagi kita semua, ya Raja semesta alam, berkatilah kami dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kami selalu ingat akan hukum cinta kasih-Mu. Kami mohon, pada saat ini juga marilah kita berdoa atas ucapan syukur keluarga kita masing-masing. Secara khusus pada hari ini kita berdoa bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang pertama dari keluarga Mondo Talungan pada tanggal 16 November 2020. Ucapan syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan yang dialami oleh keluarga selama setahun ini, atas permintaan dari keluarga Sukandra Rotikan. Ucapan syukur keluarga dari keluarga Ulaan Sondak atas hari ulang tahun dari Heidi Sondak, serta memohon padanya agar di dalam perjalanan hidup selalu berada di dalam tuntunan dan perlindungan Allah. Dan ucapan syukur dari keluarga Ulaan Angkawijaya atas kesembuhan dari COVID-19 dan perlindungannya selalu dari penyakit COVID-19. Ucapan syukur dari keluarga Liongan Lonto atas hari ulang tahun dari anak Priscilla Angela Liongan yang merayakan hari ulang tahun ke-8 pada tanggal 20 November 2020. Dari keluarga Mamentu Kumbo bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-7 dari anak Laurencia Emily Mamentu pada tanggal 18 November 2020. Dan dari keluarga Lingas Chin dan keluarga Andario Chin memohon keselamatan jiwa bagi ibu keluarga Chin Limei yang meninggal 11 tahun yang lalu. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkaulah Raja semesta alam. Engkau telah menunjukkan kasih karunia yang besar di dalam kehidupan kami. Secara khusus berkat kehidupan rahmat yang Kau bagikan di tengah-tengah keluarga kami ini. Karena itu terimalah ungkapan syukur mereka, dan kiranya pengalaman akan kehadiran lewat berkat yang mereka terima dan alami, mereka semakin percaya akan kehadiran dan rahmat-Mu. Karena itu berikanlah rahmat kesehatan yang tetap bagi mereka untuk karya-karya hidup mereka selanjutnya, dan bukalah pintu berkat bagi mereka atas segala rencana-rencana baik mereka, dan berikanlah keselamatan jiwa bagi saudara kami yang telah meninggal. kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu telah Kau angkat menjadi Raja semesta alam. Karena percaya dan berharap kepadanya,
Kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia dalam membangun dunia baru yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan selamanya. Amin. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima diri kami dan persembahan yang kami aturkan kepadamu ini sebagai ungkapan syukur dan hormat bakti kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang ketiga. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan pantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah mengurapi putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi imam abadi dan raja alam semesta. Ia telah melaksanakan misteri penebusan bangsa manusia ketika mempersembahkan diri di altar salib sebagai kurban murni pembawa damai. Ia menaklukkan seluruh ciptaan di bawah kekuasaannya. Ia akan menyerahkan kepadamu, ya Bapa Mahagung, kerajaan abadi yang mencakup semesta alam, kerajaan yang berpedoman pada kebenaran dan kehidupan, kerajaan yang memancarkan kesucian dan rahmat, kerajaan yang berlimpahkan keadilan, cinta kasih dan perdamaian. Dari sebab itu, seluruh isi surga memuji kemuliaan-Mu. Para malaikat yang bertakhta dan berdaulat bersembah sujud dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan kegembiraan bersama. Kami pun berharap akan Kau izinkan memadu suara dan turut memuji-Mu
sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Takkan henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, ya Makin mulia. Datanglah umatku menanti, penuh iman. Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Roli Untu, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang kau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Preceptis salutaribus moniti et divina instione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus
debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos que sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et peccantosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Quiatum est regnum et potestas et gloria in saecula. Saudara-saudari, Kristus Raja alam semesta telah menjanjikan kedamaian bagi seluruh umat beriman, dan Dia pernah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah saat ini kita memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu.
Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan dapat. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu di atas segalanya. Aku ingin menyambut-Mu di dalam jiwaku, karena hari ini aku tidak dapat menyambut-Mu dalam perayaan Ekaristi. Aku mohon, datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Aku akan memeluk-Mu dan menyatukan diriku seluruhnya kepadamu, karena Engkau sungguh telah hadir, dan jangan pernah mengizinkan aku untuk dipisahkan darimu. Yesus yang terkasih, nyatakanlah hatiku, agar senantiasa berkobar-kobar bagimu. Amin.
Tuhan akan bertakhta sebagai Raja untuk selamanya. Tuhan akan memberkati umat-Nya dengan damai. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau perkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon tinggallah di tengah-tengah kami dan sertailah kami dalam mengusahakan kerukunan, keadilan dan damai sejahtera dalam masyarakat kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Kristus Raja semesta alam, Dia datang ke tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita. Karena itu marilah kita membiarkan diri kita selalu dibaharui oleh kasih-Nya, oleh karya belas kasih Allah. Semoga perayaan Ekaristi pada hari raya Kristus Raja semesta alam sebagai juga ucapan syukur kita sebagai umat paroki Kristus Raja, kita boleh bersyukur bahwa hari ini adalah saat yang baik bagi kita untuk melihat lebih khusus akan peran kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga kita selalu diteguhkan dan kita selalu disemangati. Oleh karena itu, di akhir perayaan ini, mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Semoga kita memperoleh apa yang selalu kita mau capai seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan.
Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Apakah manusia sehingga kau perhatikan siapakah dia, sehingga kau pelihara. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Kau mahkotai dengan kemuliaan dan sembahang. Kau beri dia kuasa atas tanganmu segala-galanya. Kau tundukkan kepadanya domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan harga